Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Agustin. Saya dosen arsitektur UPN Veteran Jatim, dan kali ini kita ketemu di mata kuliah asas ruang dalam dengan judul Teori Dasar Unsur dan Prinsip Estetika dalam Interior. Kita tahu bahwa ada beberapa elemen di dalam interior itu yang bisa membentuk atau menciptakan suasana tertentu ya. Jadi misalnya garis, bidang, bentuk. Untuk garis, kalau garisnya horizontal ataupun vertikal itu membuat kesan stabil ya, statis gitu. Tapi kalau kita menggunakan garis yang diagonal itu terkesan gerak. Ya. Jadi garis-garis ini bisa kita terapkan misalnya pada motif dinding, kemudian pada motif lantai, pada motif korden, ya, pada motif perabot dan lain-lain. Juga pada beberapa lukisan, misalnya pemilihan tema lukisan. Lukisannya mungkin banyak menggunakan garis-garis lengkung atau garis-garis yang lebih lunak, itu memberikan kesan yang lebih soft ya, lebih ini ya, feminim begitu. Tapi kalau garis-garisnya tajam, patah-patah gitu ya, bisa jadi ini menampilkan lebih kesan ke maskulin. Kemudian untuk garis, bidang, dan bentuk pada saat bidang ya, ini pada posisi bidang. Jadi misalnya kalau bidang itu disusun secara vertikal begini, maka kesannya akan meninggi gitu ya. Kemudian kalau disusun horizontal, kesannya lebih melebar. Dan disusun diagonal, kesannya lebih dinamis ya. Dan itu bisa diterapkan misalnya pada partisi penyekat ya, atau pada bentuk jendela gitu ya, dan lain-lain. Selanjutnya kita mengenal tentang perbedaan besar. Jadi ini bisa kita terapkan misalnya pada saat kita menata beberapa lukisan ya di dalam dinding. Jadi kalau misalnya ada satu besar, itu bisa diimbangi dengan 3 kecil. Kalau satu besar kemudian diimbangi dengan hanya satu kecil, itu kurang seimbang ya. Kemudian ada yang namanya karakter bahan. Karakter bahan ini misalnya dengan bahan-bahan tertentu itu bisa menciptakan kesan-kesan tertentu. Misalnya dengan penggunaan kayu ya seperti ini, itu kesannya lebih berat. Gitu. Kemudian penggunaan kaca itu kesannya lebih ringan. Gitu ya. Nah, biasanya kalau ingin seimbang di dalam penampilan sebuah interior itu harus ada misalnya yang kesan berat dan kesan ringan. Dan biasanya kesan berat itu sedikit, kesan ringannya yang lebih banyak, sehingga menjadi ibaratnya kalau ditimbang itu menjadi seimbang. Gitu. Kemudian ada warna gelap terang. Warna gelap terang ini misalnya kalau kita backgroundnya gelap, objeknya terang, itu pilih background yang gelap ataupun sebaliknya ya. Kemudian untuk terkait dengan besarnya ya, jadi kalau misalnya kita punya benda yang gelap ya sebaiknya yang kecil aja, kemudian diimbangi dengan sesuatu yang berwarna terang itu besar gitu ya. Nah, jangan dibalik gitu. Kalau dibalik kesannya nanti jadi sempit dan terkesan berat. Ya, jadi misalnya seperti ini gitu, bisa diimbangi dengan ini ada bantalan kursi yang memakai warna yang gelap ya, kemudian samping-sampingnya ini berwarna terang gitu. Di counter reception juga gitu ya, jadi bisa kita pilih sedikit untuk warna gelap, yang lainnya berwarna terang biar seimbang. Kemudian ada susunan ya. Susunan ini kita coba perhatikan A, B, dan C. Yang paling mudah diikat dalam jangka waktu sekilas itu adalah yang C.
Ya, kalau yang A ini kita nggak tahu ini maksudnya apa, gitu ya, susunan yang seperti ini. Jadi, usahakan kita menyusun tuh punya maksud. Nah, misalnya begini, kalau kita punya lukisan, gitu ya, jangan disusun acak, gitu, tapi disusun yang teratur, gitu, ya, sehingga kita tahu maksudnya. Selanjutnya tentang irama. Untuk irama ini bisa ada irama apa? Semakin besar atau semakin kecil, kemudian irama berulangan ya, kemudian irama silih ganti, itu bisa kita terapkan di dalam penataan interior. Jadi misalnya ini untuk apa? Untuk partisi ini dinding partisi atau ini bisa kita sebut untuk pintu dari perabot, itu bisa kita beri sesuatu dengan irama yang mungkin silih ganti. Gitu. Kemudian ada keseimbangan ya. Keseimbangan tuh ada yang keseimbangan simetri, ada yang keseimbangan asimetri. Ya. Kalau keseimbangan simetri itu antara kiri dan kanan sama. Sedangkan keseimbangan asimetri itu antara kiri dan kanan sama, tetapi terasa seimbang. Gitu. Misalnya begini. Ada sesuatu yang gelap, kecil, kemudian diimbangi dengan yang terang, itu besar. Ya. Tapi kalau misalnya dibalik sesuatu yang gelap itu lebih banyak daripada sesuatu yang terang atau mungkin sama, nah itu jadinya nggak seimbang nanti. Gitu. Dan ini bisa kita terapkan di dalam penataan interior kita. Ya. Kita lihat di gambar yang sebelah kiri tempat tidur ini, sebenarnya terasa tidak seimbang ya, karena di sisi kiri itu ada tambahan ini ya, rak begini, sehingga yang kanan jadi tersedot perhatiannya di sisi kiri. Harusnya di area sini ada penyeimbang juga. Kalau yang simetri tidak masalah, lebih mudah ya. Oke, ini beberapa contoh interior ya, yang bisa kita terapkan dari prinsip-prinsip di atas. Misalnya ini area yang gelap kecil ya, kemudian yang terang lebih banyak. Kemudian untuk yang terakhir ini kita harus memperhatikan tentang proporsi. Jadi bagaimana perabot-perabot itu yang kita desain itu sesuai dengan penggunanya ya. Jadi kalau anak kecil ya kita sesuaikan dengan ukuran anak kecil. Begitu sehingga lebih nyaman untuk mereka gunakan. Jadi itu penjelasan saya tentang prinsip dan unsur estetika di dalam interior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.